Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast hari ini. Di podcast kita kelompok 2. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas peran agama dalam kehidupan sehari-hari yang akan dibawakan oleh Ahmad Yasin dari Universitas Pancasakti. Silakan Mas, perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Johari dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Halo Mas Yasin. Halo Mas Yasin. Mas Yasin, saya ingin bertanya kepada Mas Yasin. Menurut Mas, peran agama itu apakah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ini? Tentu sangat penting. Agama di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agama artinya mengatur dalam pengadaan kehidupan kita sehari-hari. Tidak seperti saudara-saudara kita atau bahkan orang yang tanpa agama. Mereka tidak memiliki aturan, mereka tidak memiliki tujuan. Tujuan mereka itu masih labil, masih belum jelas. Apakah mereka menyembah Tuhan siapa. Akan tetapi kita di dalam agama Islam itu dibentuk semuanya, sehingga kita juga memiliki panutan, yaitu panutan kita Nabi Muhammad SAW, dan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita di dalam beragama, di dalam agama, dalam kehidupan sehari-hari memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika kita waktunya sholat, kita harus sholat. Agama kita menyuruh untuk membayar zakat. Kita harus membayar zakat karena tujuan kita dalam kehidupan sehari-hari itu di dalam keagamaan. Seperti itu. Tapi Mas, dalam zaman modern saat ini, kebanyakan masyarakat itu tidak memandang remeh terhadap agama itu sendiri, dan mereka seakan-akan menyelewengkan apa yang ada di ajaran agama itu sendiri. Mas, bagaimana Mas cara mengatasi masyarakat tersebut? Menurut saya, bagi orang-orang yang meremehkan agama, orang-orang yang menyepelekan agama, itu akan berdampak rugi pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena agama Islam itu mengatur kehidupan duniawi juga. Sebagaimana ada dalil di dalam hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu pula. Ilmu tersebutlah yang membuat kita ingin dan pastinya mementingkan agama. Karena apabila kita mengenal ilmu, khususnya ilmu syariah, kita akan fokus terhadap agama kita. Dan pastinya semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi zaman terdahulu itu sudah dirangkum, semuanya sudah dikemas dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bahkan di akhir zaman nanti Nabi Isa turun ke dunia lagi itu dengan beragama Islam. Jawaban yang sangat bagus sekali Mas Yasin. Terima kasih. Jadi emang agama itu pada dasarnya penting sekali ya. Tentu pasti. Jadi kan di zaman sekarang kan banyak gitu ya anak-anak muda yang kayak kan mabok itu diharamkan di agama Islam ya Mas ya. Ya, betul. Nah itu banyak sekali tuh yang ini minum-minum lah, obat juga tuh banyak, bahkan berzina juga ada. Nah itu banyak sekali di remaja-remaja di zaman sekarang. Pendapat Mas gimana cara nyelesain solusinya? Menurut saya, pendapat saya yaitu untuk hal tersebut, orang-orang yang sudah tahu perbuatan tersebut haram, akan tetapi tetap dilaksanakan. Sudah tahu perbuatan tersebut haram, akan tetapi tetap dilaksanakan. Itu di dalam agama kita, itu agama Islam, di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Barang siapa orang yang mengetahui tentang ilmu tersebut, akan tetapi dia tetap terobos terus maksudnya. Jadi haram terobos terus. Hajar terus, Hajar terus, haram terobos, Gas aja Yang gitu. penting Tuhan gak lihat. Yang penting gak lihat, gak ada manusia yang lihat. Nah,
itu di dalam agama kita sangat 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 disepelekan orang tersebut, sangat sangat dihinakan. Karena kenapa? Karena dia sudah tahu hal tersebut haram, akan tetapi dia tetap melaksanakannya. Sebagaimana kalau pengibaratannya seperti kita sudah tahu api tersebut itu panas, tapi kenapa masih memegangnya? Dan salah satunya yaitu solusinya dengan revolusi akhlak. Ya, revolusi akhlak, dan tentunya didasari dan dibantu dengan jihad. Jihad oleh kita sebagai mahasiswa. Pastinya kalau para santri pasti berjihad untuk hal agama. Oleh para ulama, oleh para habaib berjihad dalam urusan agama, revolusi akhlak di dalam ceramah-ceramah mereka itu pasti menyelewengkan hal tersebut. Jawaban yang sangat bagus Mas Yasin. Menurut saya emang masyarakat dan anak-anak muda ini sering banget menyelewengkan agama tersebut ya. Betul kan? Betul. Bahkan agama itu penting buat amalan kita di akhir zaman akhirat ya. Akhirat. Tapi Mas Yasin, kalau untuk peran agama dalam masyarakat adat itu, misalnya masyarakat di suatu daerah yang adatnya kental sekali, mereka kan ada apa ya, kepercayaan yang udah dari nenek moyangnya. Nah di situ bagaimana peran agama itu untuk apa ya, untuk masuk dan untuk menstabilkan dan apa ya bahasa meluruskan hal tersebut, iya, antara kebudayaan dengan agama. Iya. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah halaman 142 itu dijelaskan bahwasanya apabila terjadi perbedaan antara adat dan agama, maka lebih didahulukan adat. Ya, tapi tanpa dengan alasan adat tersebut tidak menyeleweng dari agama. Adat tersebut tidak membuat kita musyrik dari agama kita. Ya, seperti halnya misalkan kayak sekarang, kayak zaman sekarang masih ada yang menyan. Ya. Kayak menyan tersebut itu sudah musyrik di dalam agama kita karena dia percaya kepada selain Allah. Dia mempercayai bahwasanya adanya jin. Kalau jin itu pasti ada, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau jadi di dalam kitab Riyadul Badi'ah, balik lagi tadi, itu lebih diutamakan adat. Apabila adatnya tidak keluar dari agama, tidak membuat kita keluar dari agama atau membuat kita kufur dari agama. Sehingga misalkan kayak contohnya kayak 4 bulanan, ketika ada yang lahir baru 4 bulan itu biasanya kita ngadain itu selamatan, ya selamatan. Terus 7 bulannya kita ngadain selamatan lagi. Terus khitan ya, disunat itu kadang kita kayak ngadain acara. Nah, iya itu selama tidak menyeleweng dari agama maka itu lebih diutamakan. Iya. Tapi yang menyan itu kan cuman disuguhin menyan, terus makanan. Nah itu cuma dibiarin aja di setiap hari itu, gak apa-apa. Tapi kita masih itu di agama Islam itu kayak sering sholat, sering zikir, sedekah. Intinya agamanya juga kental itu gimana? Kalau agama kan Nabi menurunkan agama kita itu atas kepercayaan. Jadi percaya dulu. Sekarang saya tanya, percaya enggak? Apa maksudnya? Jadi percaya enggak dulu ada Nabi? Percaya. Dari mana bisa? Dari ini Al-Quran. Al-Quran. Sama ada penjelasan tentang apa sih sejarawan, kayak peninggalannya kan ada. Kenapa Mas bisa percaya Al-Quran itu benar? Kita tahu intinya percaya aja. Iya. Nah, intinya percaya kan? Karena yang dibangun oleh Nabi ketika Nabi diutus itu kepercayaan terlebih dahulu
atau yang bisa disebut ilmu tauhid. Nabi berakhlak, menyebarkan akhlak, menyebarkan tauhid. Berakhlak dulu Nabi. Jadi Nabi ketika zaman dulu di Mekah itu sering mabuk. Di samping Mekah tuh sambil nyender kayak gini, sambil mabuk. Zaman dulu, zaman Abu Jahal, nenek moyang Nabi. Akan tetapi ketika Nabi turun, Nabi tidak langsung, oh itu haram, itu haram. Tidak, pelan-pelan. Nabi dengan akhlak pelan-pelan, sehingga Nabi memberikan percaya, sedikit demi sedikit, keyakinan. Balik lagi ke tadi ke pertanyaan, menyan, kalau misalkan kita hanya untuk mengikuti tradisi yang telah dibawa nenek sama kakek kita yang terdahulu, tapi kita tidak sedikit pun mempercayai, maksudnya kita hanya mengikuti saja kata nenek kakek kita setiap malam Jumat kan biasanya setiap malam Jumat nih taruh di ruangan ini, ruangannya juga khusus tuh kan. Kalau misalkan seperti itu saja boleh. Jadi seakan-akan kalau menurut saya seperti halnya kita ziarah. Tapi kalau misalkan kita di ruangan tersebut kayak baca-bacain apa? Baca-baca mantra, disembur, seperti itu. Menurut saya itu udah keluar. Karena dia memiliki kepercayaan kepada makhluk goib, musyrik. Menurut saya jawaban tadi itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik sekali untuk masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kembali ke pertanyaan yang peran agama tadi ya. Agama itu sangat penting. Tapi kebanyakan manusia ini di zaman-zaman yang sudah modern sering sekali mengejar hal-hal dunia, seperti bekerja, dan mereka tuh saat lupa akan sholat, zakat. Itu bagaimana tanggapan Mas Yasi terhadap fenomena tersebut? Balik lagi ke tadi man arada dunia fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Dan itu dikuatkan dengan dalil selanjutnya, barang siapa yang mengejar dunia maka dia terlepas akhirat, dan barang siapa yang mengejar akhirat dunia ikut. Jadi kita ini harus seimbang ya? Ya, pastinya harus seimbang. Terkadang saya menemukan di jajaran-jajaran pelosok pendalaman, dia itu hanya fokus terhadap akhirat. Kalau di kota fokus terhadap dunia. Nah, itu. Nah, kita sebagai generasi muda zaman sekarang, apalagi kita berperan sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa itu peran penting bagi negara dan bangsa, terkhusus agama. Pasti sangat penting. Kita harus bisa menyamakan keduanya, 50-50 lah. Kita di dalam bekerja pastinya giat, pastinya serius, fokus, dan kita juga di dalam keagamaan tidak boleh kalah. Karena kalau kita kalah dalam keagamaan, yang ada nanti kita kalah sama orang Kristen. Jangan sampai kita seperti masalah fenomena tersebut. Ya, soalnya banyak orang yang tidak mengerti agama, dia tidak mengerti tentang agama Islam, tapi dia beragama Islam, tapi dia tidak mengerti, sehingga dia keluar dari agama Islam. Soalnya di dalam agama Kristen, Nasrani, Yahudi, itu mereka beribadah karena ada Tuhannya ada, Tuhan mereka kelihatan gitu. Kita di dalam agama Islam tidak terlihat karena Allah mukhalafatul hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, apa bedanya Allah dengan kita? Tentang kesehariannya, kan anak muda sekarang keseharian gitu ya,
Kalau pacaran itu di dalam Islam itu diperbolehkan atau Oh, tentunya haram. Haram. Ya. Seperti halnya dalil yang menjelaskan bahwasanya janganlah engkau mendekati zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Maksudnya kan kalau berzina itu kita sama perempuan lah ya. Sama perempuan sudah ya, seperti itu. Kalau berzina. Nah, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Mendekatinya dengan apa? Ya, salah satunya tadi pacaran. Misalkan kita suka sama perempuan. Kalau menurut saya, kalau suka sama perempuan itu lebih ke kalau saya membuat prinsip bersama dia. Jadi saya prinsip kalau misalkan harus bisa sama dia tuh nikah. Jadi tidak perlu pacaran. Kalau kata-kata saya seperti ini. Lebih baik nikah dulu baru pacaran daripada pacaran dulu baru nikah. Karena itu nanti ada hal tersendiri yang bisa Mas rasain. Apalagi Mas nih, nggak pacaran kan? Pacaran nggak? Enggak. Pasti ada rasa yang beda gitu. Kalau kita nikah dulu baru pacaran. Beda halnya ketika kita udah pacaran udah lama terus baru nikah. Nanti ketika nikah nanti biasa aja. Nah kalau nikah dulu baru pacaran, berarti ngehalalin dulu baru sosmed. Itu salah satu peran penting agama. Ya tentunya. Kita rasa cukup ya untuk podcast hari ini. siang hari ini. Baik. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan di komen saja. Iya. Ya bagi yang bertanya silakan di komen di Instagram Lembaga KPUM atau Lembaga Pancasakti boleh. Banyak hal ilmu-ilmu yang bagus yang disampaikan oleh Mas Yasen ini. Jadi teman-teman semua, kita akhiri saja podcast hari ini. Terima kasih Mas Yasen. Ya. Mungkin cukup sampai di sini. Silakan kita tunggu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.